And I'm gonna tell you once. Look, we're trying to be reasonable here. Yeah, you're really tough and scary. Yeah? Di awal film, kita dibawa ke sebuah hutan terpencil, memperlihatkan seorang pria yang diketahui bernama Donnie yang sedang diburu oleh geng kartel. Diketahui kalau Donnie adalah seorang bandar barang haram yang nekat mengedarkan barang haram di wilayah kekuasaan geng kartel. Sampai pada akhirnya, Donnie berhasil ditangkap oleh geng kartel ini. Pemimpin geng kartel, yang diketahui bernama Lucas, memilih untuk tidak langsung menghabisi Donnie. Lucas malah menantang Donnie, berduel dengannya 1 lawan 1. Apabila Donnie menang, Lucas berjanji, akan membiarkan Donnie hidup. Alhasil, Donnie dibuat tumbang berkali-kali, oleh pukulan dan tendangan kilat dari Lucas. Setelah itu, mereka mengurung Donnie di markas, dan lanjut disiksa sedemikian rupa. Kemudian Lucas memberitahu Donnie, kalau beberapa jam yang lalu, mereka telah menghabisi kedua orang tua Donnie. Semua ini Lucas lakukan, untuk memberi pelajaran kepada Donnie, yang telah berani mengganggu bisnis haramnya. Mendengar orang tuanya dihabisi, tentu Donnie menjadi sangat murka. Akan tetapi, Donnie tidak bisa berbuat apa-apa, karena sedang dalam keadaan terikat. Setelah puas menyiksa Donnie, Lucas pun menghabisinya. So why don't you get on with it? Kemudian kita diberitahu, kalau Lucas dan gengnya, adalah mantan tentara pasukan khusus, yang dipecat secara tidak hormat. Kemudian, mereka beralih profesi menjadi geng kartel. Jadi tidak begitu mengherankan, kenapa Lucas dan gengnya, sangat jago berduel dan menembak. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan John Gold, yang juga seorang mantan tentara pasukan khusus, dan pernah bertugas di Afghanistan. Diketahui kalau John adalah saudara kandung pria yang dihabisi oleh geng kartel, yaitu Donnie. Sampai saat ini, John masih mengidap trauma pasca perang, yang membuat John gampang marah, dan bahkan tidak segan-segan untuk membrutal. Atas dasar itulah, John memilih tinggal di luar kota, jauh dari orang tua, dan juga saudaranya. Karena John khawatir, sifatnya yang gampang marah dan mengamuk, akan membahayakan keselamatan keluarganya. Tak lama kemudian, John mendengar pesan suara, yang dikirimkan oleh ayahnya, yang meminta John, untuk pulang sekarang juga. Yang mana pesan suara tersebut, telah dikirim dari 1 hari yang lalu, tapi baru sempat John buka sekarang. Si ayah memberitahu perihal Donnie, yaitu adik John, yang sedang dalam bahaya, dan membutuhkan pertolongan dari John. Tanpa membuang waktu lagi, John langsung pulang ke kampung halaman. Singkat cerita, John tiba di rumah orang tuanya. John sangat terkejut, melihat rumah orang tuanya, dipagari oleh pihak kepolisian. John semakin khawatir, tatkala melihat ceceran darah, di dalam rumah orang tuanya. Kemudian, John menghubungi tetangganya, bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan di mana orang tuanya sekarang. Si tetangga memberitahu, kalau kedua orang tua John, ditemukan tewas dihabisi di rumahnya. Begitu juga dengan adik John, yaitu Donnie, juga ditemukan tewas di tengah hutan, dan jasadnya sekarang berada di rumah sakit. Mendengar kabar buruk ini, seketika John menjadi syok, dan tak bisa berkata apa-apa.
The report, the Sergeant Hatcher. Singkat cerita, John sudah berada di rumah sakit untuk melayat jasad seluruh keluarganya yang dibantai dengan sangat keji. Namun John hanya sempat melihat jenazah Donnie, sedangkan jenazah kedua orang tuanya sudah lebih dulu dikebumikan. My condolences on your loss. Selesai melihat jasad sang adik, John langsung melayat makam kedua orang tuanya. Di depan makam kedua orang tuanya, John meminta maaf karena tidak pulang tepat waktu, sehingga hal ini harus terjadi. Tapi John berjanji akan menuntut balas dengan membantai para pelaku yang bertanggung jawab. Tanpa John sadari, di pemakaman tersebut, dirinya dipantau dari kejauhan oleh seorang pria misterius. Ben? Well, if I were you, I'd order in body bags. Setelah itu, John kembali ke rumah orang tuanya, guna mencari petunjuk. Di dalam ruang kerja sang ayah, John menemukan sebuah rekaman suara yang dibuat sebelum ia meninggal. Si ayah bercerita terkait Lucas dan kelompok geng kartelnya. Mereka adalah mantan tentara pasukan khusus yang dipecat secara tidak hormat karena ketahuan berbisnis barang haram ketika sedang bertugas di Afghanistan. Si ayah mengatakan, Lucas dan gengnya adalah geng kartel paling brutal yang paling ditakuti di kota ini. Bahkan saking brutalnya, pasukan polisi saja tidak berani menyambangi markas mereka. So my belief in Dan, trying to get something concrete on what they were. Mendengar pesan suara dari sang ayah, sontak John pun mulai curiga. Kalau Lucas dan geng kartelnya adalah para pelaku yang telah menghabisi kedua orang tua, berikut dengan adik John. Pada malam harinya, John mendatangi satu-satunya bar yang ada di wilayah ini. John langsung bertanya kepada si pemilik bar, serta semua orang yang ada di sana, terkait alamat markas geng kartel Lucas. Tapi tak ada satu orang pun yang berani menjawab pertanyaan Lucas. Karena mereka sadar, berurusan dengan geng kartel Lucas, sama saja seperti cari mati. Kebetulan di dalam bar tersebut, ada seorang anak buah Lucas, yang diketahui bernama Digo. Digo tampak kesal kepada John, dan berniat ingin memukulnya. None of you have got anything to say about. Akan tetapi, si pemilik bar segera melerai keadaan, dan meminta secara baik-baik, agar John pergi dari barnya. Would you now? Best you just move on, eh? Thanks for the advice. I'll be outside. Saat keluar dari bar, John dihampiri oleh Lucas dan anak buahnya, yang baru saja sampai. Kedua anak buah Lucas meminta agar John segera meninggalkan kota ini, apabila John masih sayang nyawa. Diancam seperti itu, John sama sekali tidak terlihat gentar. Bahkan, John malah menantang kedua anak buah Lucas untuk berduel dengannya 1 lawan 1. And I'm gonna tell you once. Look, we're trying to be reasonable here. Akan tetapi, Lucas berhasil melerai kedua anak buahnya, dan langsung membawa mereka pergi. Di dalam mobil Lucas berkata, dirinya punya cara yang lebih jitu, untuk memberi pelajaran kepada John. Let's go. Sementara itu, John dihampiri oleh Nadia, yang mengaku sebagai teman baik adik John, yaitu Donnie. Nadia lantas memberitahu John, kalau yang menghampiri John tadi, adalah Lucas dan geng kartelnya. Nadia lantas bertanya, ada urusan apa John mencari geng kartel Lucas? John menjawab, dirinya curiga kalau geng Lucas adalah pelaku yang menghabisi keluarganya. Danny Mason, what kind of music you like? How did you know Dan? Awful. Kemudian, John meminta bantuan Nadia, mengantarnya ke markas geng Lucas. Nadia lantas mengantar John ke salah satu markas barang haram Lucas, yang dikelola oleh Digo. Yeah, no, fine. Setibanya di sana, Nadia lantas memberitahu John, kalau markas tersebut, dulunya adalah perusahaan milik kekasih Nadia. Akan tetapi, Lucas merampasnya dengan cara kotor. Fine. Dari rekaman CCTV, Digo melihat kemunculan Nadia dan John. Saat itu juga, Digo mengusir mereka berdua. Menanggapi itu, Nadia lantas memberitahu Digo, kedatangan mereka berdua, bukan untuk mencari masalah, tapi ingin membeli barang haram, dalam jumlah besar. Mendengar hal tersebut, Digo langsung menyuruh Nadia masuk. Sedangkan John, Digo suruh menunggu di luar. Lalu dengan sigap, John menempelkan alat penyadap suara, di belakang punggung Nadia. I'm going.
Our new friend from the pub has just Setelah bertemu, Digo lantas meminta bantuan Nadia untuk memberitahu di mana John akan menginap malam ini. Digo berjanji akan memberikan barang haram secara gratis apabila Nadia mau memberikan informasi yang dirinya inginkan tersebut. Nadia yang memang seorang pecandu barang haram, pada akhirnya bersedia memberikan informasi yang Digo inginkan. look at me. And then you'll tell me, won't you? Goodbye, Sandra. Tanpa Nadia dan Digo sadari, percakapan mereka berdua didengar oleh John lewat alat penyadap suara tersebut. Setelah keluar dari sana, Nadia lantas menasehati John agar tidak mencari masalah dengan Lucas dan geng kartelnya. Karena Nadia khawatir, John akan bernasib sama dengan adik dan kedua orang tuanya. Kemudian Nadia bertanya, kemana John akan menginap malam ini. John menjawab, dirinya masih belum tahu kemana. Stop, you call people around here, they're scared. Do you get it? Menanggapi itu, Nadia langsung membawa John ke sebuah gudang kosong miliknya. Nadia memperbolehkan John menginap di sana selama yang John inginkan. When did you last see Dan? It's horrible. Setelah John masuk ke dalam gudang, Nadia langsung memberitahu Digo terkait alamat gudang kosong tersebut. Akan tetapi, Nadia memohon kepada Digo supaya tidak menghabisi John. Cukup hanya diberi pelajaran sedikit saja untuk tujuan menakut-nakuti. Percakapan antara Digo dan Nadia didengar langsung oleh John dari alat penyadap suara tersebut. Saat itu juga, John mempersiapkan senjata menggunakan alat-alat yang ada di gudang tersebut, yaitu untuk menyambut kedatangan Digo dan rekan-rekannya yang sebentar lagi akan mendatangi gudang ini untuk menghabisi John. Dan suspects that Hatcher has been doing. Di keesokan paginya, para anak buah Lucas mendatangi gudang tersebut, namun inilah yang terjadi. Sampai pada akhirnya, mereka semua tewas dibantai oleh John. Kemudian, John mengambil ponsel milik salah seorang dari mereka. Lalu John mengirimkan foto jenazah mereka semua kepada si bos kartel, yaitu Lucas. Mengetahui banyak anak buahnya yang tewas, tentu Lucas menjadi sangat murka. Lucas sangat yakin, John bukanlah orang sembarangan. Saat itu juga, Lucas menugaskan asistennya untuk melacak latar belakang John. Berpindah ke John, yang lantas mendatangi Nadia. Nadia sangat terkejut, mengetahui John masih hidup. Nadia pikir John sudah tewas, dibantai oleh geng Lucas. John mengatakan, dirinya sudah tahu, Nadia memberikan informasi kepada Digo, terkait alamat gudang kosong tersebut. Nadia lantas meminta maaf, dan memohon agar John tak menghabisinya. Kemudian, John memaksa Nadia, mengantarnya ke markas Digo. Singkat cerita, atas bantuan dari Nadia, John berhasil menyusup ke dalam markas Digo. Namun di dalam markas tersebut, John harus berhadapan dengan beberapa anak buah Digo. Sehingga baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. No idea you're messing with. Say concentrate. Namun pada akhirnya, John berhasil membantai mereka semua. Digo yang tinggal seorang diri, dan dalam keadaan posisi terpojok, akhirnya memberitahu John, kalau Nadia dan pacarnya, juga terlibat dalam menghabisi adik, dan juga kedua orang tua John. Mendengar hal itu, John pun semakin marah, dan langsung menghabisi Digo saat itu juga. Setelah itu, John mengambil semua uang Digo, dan lantas membakar markas tersebut. Are you crazy? Setelah itu, John memaksa Nadia, mengantarnya menemui pacarnya.
Nadia terpaksa mengantar John, karena jika dirinya menolak, John akan menghabisinya juga. Pada saat yang sama, asisten Lucas telah berhasil melacak latar belakang John, yang mana ternyata John adalah mantan tentara pasukan khusus. Tapi bedanya, Lucas dipecat secara tidak hormat karena berbisnis barang haram saat sedang bertugas. Sedangkan John sengaja mengundurkan diri karena mengalami trauma di medan perang. Si asisten juga memberitahu tujuan John pulang kampung tak lain untuk balas dendam terkait kematian seluruh keluarganya yang dihabisi oleh geng Lucas. A few years ago. We eliminate him. So the place has been burnt. Tak lama berselang, Lucas mendapat kabar perihal Digo dan para anak buahnya yang telah tewas dihabisi oleh John. Bukan cuma itu saja, markas barang haram Lucas yang dikelola oleh Digo juga telah hangus dibakar oleh John. Akibat dari itu, Lucas mengalami kerugian yang mencapai 10 juta dolar. Tentu Lucas sangat murka, namun sebisa mungkin, Lucas berusaha bersikap tenang, dan tidak ingin gegabah dalam bertindak. Apalagi lawan mereka kali ini, bukanlah orang yang sembarangan. Roger that. Think strategic of him. Berpindah ke John, yang pada akhirnya, bertemu dengan pacar Julia, yang juga seorang pecandu barang haram. Sedangkan Nadia sendiri, John kurung di dalam bagasi mobilnya. Oh, please. Kemudian, John bertanya kepada pacar Nadia, motif keluarganya sampai tega dihabisi. Pacar Nadia yang ketakutan, lantas memberitahu John. Donnie yaitu adik John, ternyata adalah informan FBI, yang sengaja menyamar, sebagai bandar barang haram, untuk meringkus geng kartel. Donnie sudah mengantongi semua bukti kejahatan geng Lucas yang telah Donnie sembunyikan di rumah kedua orang tuanya. Akan tetapi, Donnie tidak sempat menyerahkan bukti tersebut kepada pihak FBI. Karena pacar Nadia yang lebih dulu memberitahu Lucas perihal Donnie yang seorang informan FBI. Akhirnya Lucas mendatangi rumah kedua orang tua Donnie untuk melenyapkan barang bukti tersebut. Motif Lucas menghabisi kedua orang tua Donnie tak lain untuk menghilangkan jejak saksi. Setelah itu, Lucas menyiksa dan menghabisi Donnie. Pacar Nadia sangat menyesal telah memberikan informasi itu kepada Lucas hanya demi mendapatkan barang haram gratis. Si pacar juga memberitahu John kalau Nadia sama sekali tidak terlibat dalam kematian Donnie dan orang tuanya. Mendengar hal tersebut, John pun semakin murka dan langsung menghabisi pacar Nadia. Please, I've got nothing. Sementara Nadia sendiri, John memilih untuk tidak menghabisinya, karena Nadia tidak terlibat, dan hanya dimanfaatkan oleh pacarnya. Saat John akan membebaskan Nadia, anak buah Lucas muncul menyerang John, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Sampai pada akhirnya, mereka berdua terjebak di rumah kosong. Really? Tapi pada akhirnya, John berhasil melumpuhkan si anak buah. Sebelum akhirnya tewas, si anak buah sempat memberitahu John alamat markas Lucas. Fine, obviously. No. Setelah itu, John menghubungi Lucas lewat ponsel milik si anak buah. John mengatakan kepada Lucas agar bersiap-siap, karena sebentar lagi, John akan datang dan menghabisi Lucas dengan cara brutal. Mendengar ancaman tersebut, Lucas tampak sedikit ketar-ketir. Setelah itu, John membawa Nadia ke gudang kosong. Kemudian, John mengobati lukanya, sembari mempersiapkan diri untuk menyambangi markas Lucas. I know what you did, Sandra. Nadia lantas meminta maaf kepada John atas semua yang terjadi. John mengatakan, ia tidak akan menghabisi Nadia, asalkan Nadia berjanji tidak akan pernah mengkonsumsi barang haram lagi. Menanggapi itu, Nadia pun berjanji, mulai sekarang, dirinya tidak akan menyentuh barang terkutuk itu lagi. So sorry that I told them about Dad. If you just let me help you, I promise. I swear I'll quit. Setibanya di kawasan markas Lucas, John lantas menyuruh Nadia pulang. Karena John akan segera membrutal, membantai Lucas, dan seluruh anak buahnya yang masih tersisa.
Terlihat di luar markas Lucas, dijaga oleh para anak buah bersenjatanya. Lalu John pun muncul, dan pada akhirnya berhasil membantai semua anak buah yang berjaga di luar. Setelah itu, John menyusup ke dalam markas, dan lanjut membrutal. John sempat berduel dengan tangan kanan Lucas, yang ternyata cukup tangguh. Yeah, you're really tough and scary. Namun pada akhirnya, John berhasil membantai si tangan kanan. We haven't even been introduced. Feel me now? Nadia yang masih belum pergi dari sana, dihampiri oleh pria yang selalu memantau John dari kejauhan. Sementara Lucas yang tinggal seorang diri, sekarang sudah kehabisan amunisi. Lucas mencoba bernegosiasi dengan John, mengajak John bergabung dengan dirinya dalam menjalankan bisnis barang haram. Karena jika mereka berdua bergabung, mereka akan menjadi geng kartel tak tertandingi. Akan tetapi, John sama sekali tidak tertarik. Karena kedatangannya bukan untuk berbisnis, melainkan untuk balas dendam atas kematian seluruh keluarganya. Kemudian, kedua mantan pasukan khusus ini terlibat duel sengit. Namun ternyata, Lucas jauh lebih tangguh dari John, yang memang sudah lelah dan terluka. Setelah berhasil melumpuhkan John, Lucas bersiap akan menghabisinya. Namun tiba-tiba, inilah yang pada akhirnya terjadi. Lucaslah yang pada akhirnya tewas ditembak oleh si pria misterius. Dan ternyata si pria misterius ini adalah agen FBI yang memang sudah lama mengincar geng Lucas. Kemudian, si agen pergi dari sana dengan membawa semua berkas milik Lucas untuk dijadikan barang bukti. Stand down, Reaper. Fighting fit. Di keesokan harinya, John menghadiri pemakaman si adik, yaitu Donnie. Selesai upacara pemakaman, John dihampiri oleh si agen FBI, dan mengajaknya bicara empat mata. Kemudian, si agen ini memberitahu, Donnie adalah informannya, yang dihabisi oleh Lucas. Si agen sengaja membiarkan John, untuk menuntaskan misi balas dendamnya, yaitu menghabisi Lucas, dan seluruh anak buahnya. Si agen mengatakan, dirinya bisa saja, mengerahkan seluruh pasukannya, untuk meringkus geng Lucas. Akan tetapi, si agen enggan melakukan itu. Karena ia merasa, geng kartel brutal seperti mereka, memang layak untuk dihabisi, di luar ketentuan hukum yang berlaku. Si agen berniat ingin merekrut John, untuk menjadi eksekutor FBI, dalam membantai seluruh geng kartel. Namun John sama sekali tidak tertarik, dan malah langsung pergi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, film pun selesai. A nice part. I'm gonna tell you once. Look, we're trying to be reasonable here. Yeah, you're really tough and scary. Yeah?